pengadaan alat kesehatan seperti yang tadi saya katakan, baik di blok grant maupun spesifik grant, kemudian pengadaan obat dan BMHP. Obat dan BMHP ada di spesifik grant. Pengadaan alat kesehatan seperti yang tadi saya katakan, baik di blok grant maupun spesifik grant, kemudian pengadaan obat dan BMHP. Obat dan BMHP ada di spesifik grant. Untuk pengadaan obat sendiri, apakah ada gambaran sedikit? Karena seringkali masyarakat mengalami kendala saat ingin bukan menebus obat. Maksudnya ada obat yang dianjurkan untuk dibeli, tapi di apotek rumah sakit sendiri tidak ada, akhirnya beli di luar. Untuk mengatasi masalah ini, apakah kita kembalikan ke masyarakat atau itu kebijakan dari rumah sakit? Ya, betul. Jadi memang kalau hanya terjawab oleh anggaran OTSUS ini tentunya kurang, ya, karena dengan anggaran 1 miliar itu seolah-olah sudah besar, tetapi kalau jadi obat itu 25 item dan 338.957 volumenya. Nah, jadi tidak semua obat yang bisa kita beli. Jadi betul masih ada keluhan seperti itu. Jadi memang kami sesuai dengan pelayanan di rumah sakit, pembayarannya bagaimana nih? Apakah kalau memiliki jaminan maka dia jaminan BPJS maka dia lebih tertanggung oleh BPJS. Yang tidak juga terpaksa membayar sendiri. Tentunya apa yang dijual di rumah sakit ya menebusnya itu tidak seperti di apotek. Jadi itu juga karena kami masih menggunakan perda yang agak lama. Jadi masyarakat tetap membayar, tapi tentunya membayar yang sama di apotek itu akan berbeda dengan apa yang dapat dari rumah sakit. Dan untuk ketersediaan juga ya kita tahu juga alur distribusi logistik ya. Kadang-kadang kami pesan barang belum tiba, ya terpaksa masyarakat tebus di luar. Kadang-kadang masyarakat suka tanya lagi, kenapa di apotek ada, di apotek rumah sakit tidak ada? Ya karena kita belanja langsung sama distributor, gitu, langsung sama PBF, pengusaha besar farmasi ya. Jadi sering seperti itu, kita tunggu stok lagi, datang baru kita bisa layani. Jadi memang ada beberapa masih masukan, usulan dari masyarakat, ada beberapa hal yang kami bisa klarifikasi, ada yang beberapa hal yang bisa kami koreksi, agar untuk menjadi evaluasi tahun depan mudah-mudahan sesuai dengan proses mekanisme di pengusulan anggaran OTSUS, bisa lebih banyak, bisa lebih mengcover untuk apa yang menjadi kebutuhan masyarakat selama ini. Selaku dirut, dampak dari OTSUS sendiri yang sudah diterima, apakah benar-benar sudah memenuhi setiap program atau masih kurang? Misalnya, yang ini mau tanyakan, besaran anggaran yang sudah diplot untuk RSUD Wari dengan tahun lalu tentunya beda ya dengan tahun ini. Bagaimana nih untuk menginisiasi kekurangan-kekurangan yang ada? Silakan. Ya, Kak Ines, memang pelayanan di rumah sakit itu dinamis. Ya, tidak stagnan. Artinya ada pengembangan pelayanan. Ada jumlah pasien yang semakin banyak. Artinya secara penganggaran juga pasti akan semakin meningkat. Nah, persoalannya adalah dari mana ini sumber penganggarannya? Apakah rumah sakit ini sudah BLUD sehingga semua pasien itu memang kami arahkan untuk memiliki jaminan, tetapi memang betul tidak semua bisa. Ada bagian-bagian yang tidak tercover karena ada ketentuan yang berlaku untuk mana yang di-cover, mana yang tidak. Ya, jadi upaya kami untuk terus melakukan advokasi. Harapan kami mudah-mudahan tahun depan saya sudah mendengar kabar baik, jauh lebih baik, supaya kita bisa menjawab apa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat. Dan itu kami rasakan memang masih menjadi kekurangan baik dari kami sendiri maupun pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Karena menjawab OTSUS ini kita menjawab hak dasar masyarakat. Dan saat ini kalau kita lihat lagi masih banyak keluhan ya, masih banyak, itu kami terima dan menjadi koreksi untuk perbaikan. Berarti untuk dua bagian blok grant dengan spesifik grant ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan karena mekanisme
mekanisme blok grant dan spesifik grant kan sudah dari tahun lalu. Oke. Ya, dari untuk tahun ini kita Melanjutkan. satu kegiatan tetap maksudnya untuk programnya tetap sama, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah. Sub kegiatannya yang tadi sudah saya jelaskan. Baik. Terima kasih Dirut RSUD Wari untuk kesediaan waktunya sudah berbagi kepada masyarakat Kabupaten Jayapura terkait dengan penggunaan anggaran yang benar-benar dilakukan dengan baik, karena seperti yang kita ketahui bersama masyarakat Kabupaten Jayapura bahwa dana otsus ini diperuntukkan untuk pendidikan, SDM, dan salah satunya juga untuk kesehatan, dan anggaran yang sudah diplotkan untuk RSUD Wari senilai 3M lebih ini sudah dimaksimalkan untuk kedua bagian, yakni block grant dan specific grant. Dan harapan kita bersama dengan penggunaan anggaran ini, RSUD Wari menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Dan terus melayani masyarakat dan untuk semua masyarakat lebih sehat. Yes. Ya, kesehatan masyarakat adalah harapan dari petugas. Ya. Itu salah satu moto kami. Iya, terima kasih dokter untuk kesediaan waktunya. Terima kasih. Dan masyarakat Kabupaten Jayapura, kami akan kembali lagi di kabar Otsus selanjutnya. Sampai jumpa.